boleh dicek ya ke Tasik ya, boleh dicek. Orang-orang Tasik udah pada tahu. Setiap event, setiap wedding pasti bawain lagu Kau. Orang-orang udah pada wah pasti nih. Kalau dia tampil pasti Kau nih. Gitu. Itu tuh lagunya orang banyak tahu, cuman banyak tahu. Sama artisnya nggak pada tahu loh. Oh iya. Sekarang. Jadi waktu itu tuh sempat nyanyi di wedding. Terus? Nah, ujung-ujungnya sampai mau dilaporin ke polisi. Dah, kenapa? Iya kan? Nah, kenapa? Bingung kan? Dari nyanyi di wedding, terus ujung-ujungnya si pengantinnya, keluarga pengantinnya, gue laporin ke polisi gitu loh. Weddingan ya? Weddingan identik bukan lagu original soalnya. Betul. Bener gak sih? Bener. Ada yang lu bayar nggak maksudnya? Apa ini sindiran karena kita sering nyanyiin lagu Kau? Yang nyanyiin lagu orang lu nggak mau bayar? Nggak mau bayar. Tapi kalau ada orang ternyata lagu lu naik nih nyanyiin. Bayar dong. Curangnya deh. Tapi pendapat lu nih sekarang dengan penyanyi-penyanyi besar nih sekarang, pencipta lagu besar membebaskan lagunya, menurut lu membebas udah gratisin deh gitu, menurut lu gimana? Kan banyak nih statement artis gede nih sekarang. Betul. Banyak yang statement nyanyiin lagu gua aja gratis gitu kan. Iya kan banyak banget. Iya. Tapi salah juga sih ya. Salah juga sih menurut gua. Halo Sobat Martabak, selamat datang di podcast yang dimana kita nggak pernah hanya ngobrolin artis doang, tapi kita juga ngomongin sisi lain dari industri musik ini yang jarang dibahas orang-orang guys. Gua Yeri, mari kita bahas. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, seorang penyanyi yang muda. Lu masih muda nggak sih? Muda kayaknya. Harusnya ya. Yang lagi mulai menapaki perjalanan musiknya di industri musik Indonesia. Ya udah kita langsung aja deh, panggil aja Anggi Rifansyah. Anggi Rifansyah. Ini agak belibet gue nanya Rifansyah. Kita orang Sunda ya, mulut F gua, tuh susah. Gue mulut Batagor soalnya. Iya, Rifansyah. Gi, apa kabar Gi? Kabar baik Kang Yeri. Oh gitu ya. Anggi, gue tuh Anggi orang mana sih sebenarnya? Tasik. Ini Sunda Pride. Tasik Malaya. Orang ngomong Sunda kayaknya. Leres. Udah lama di Tasik tapi emang dari lahir Gi? Dari lahir di Tasik. Di Tasik? Betul. Oh, Anggi angkatan berapa sih sebenarnya? Kelahiran gue bingung, dia masih muda ya kayaknya. Masih muda. Umur berapa? Kelahiran 93. 93. Muda enggak sih? 93 muda enggak sih? Milenial ya? Milenial ya. Kalau gua ini kolonial. Oh, kolonial. Kolonial. Aduh, kolonial tuh udah ketuaan Gi. Enggak sih. Di zaman kolonial. Iya, tapi yang penting casingnya ya. Lu nggak tahu aja nih gue. Lu benih di benang nih sampai tarik. Oke, tarik nih. Gi. Nah, jadi Anggi ini bisa dibilang salah satu talent baru di industri musik Indonesia ya. Betul. Bisa diceritain dikit Gi, sejak kapan sih lu tuh mulai terjun ke musik Gi gitu? Maksudnya lu mulai menapaki dunia musik dan terus jadi titik awalnya tuh apa sih? Lu jadi bisa serius di nyanyi? Kalau nyanyi sih udah lama ya. Nyanyi itu udah 14 tahun. 14 tahun di lu wedding. Umur berapa sih? Tadi 93, umur berapa sih 93? 93 umur 32 ya? 32. Berarti 32. Udah 14 tahun. 14 tahun. Nyanyi 14 tahun. Dari 17 tahunan nyanyi. Dari SMA ya? SMA ya? Dari SMA. Oh gitu. Nah, titik ininya sejak kapan? Masuk industri ya? Masuk industri awal-awal kan di wedding ya. Setelah jenuh di wedding yang template nih, setiap harinya kayak gitu doang kan wedding kan. Lagunya itu. Iya, terus ya. Lagunya itu doang. Orang kawinan ya. Bener. Yang request itu terus. Terus setelah wedding jenuh di wedding, ada Virgo nih yang nawarin label. Label. Okay. Virgo nawarin new experience nih. Okay. Pengalaman baru, ya why not, kita coba. Gitu. Oh, jadi semenjak di weddingan aja. Betul. Lu titik baliknya untuk gue harus mulai serius nih ke dunia musik gitu. Ya. Lu akhirnya nanti ada keputusan dong dari lu suatu saat lu akan berhenti dari
Perweddingan. Nah, itu. Hidup harus memilih ya Kang Eri ya. Hidup harus memilih. Duitnya jelas tapi kan kalau di wedding kan. Di wedding jelas karena kuantitas ya. Karena banyaknya wedding di Tasik tuh. Di Tasik banyak yang suka kawin ya. Banyak. Lagi dingin-dinginnya di sana. tapi duitnya emang asik sih di wedding. Asik gua sih. Tahu dari teman-teman gue juga yang weddingan. Iya kan? Lu nggak akan takut kehilangan di saat lu harus masuk ke industri? Sebenarnya masuk industri ini pilihan yang lumayan ini ya, lumayan lumayan berani sih, berani karena ini keluar dari zona nyaman nih. Tapi ketika kita sudah mulai melangkah, prinsip gue jangan mundur Kang Yeri. Jangan sampai mundur lagi, lanjutkan melangkah. Lu harus fight gitu ya. Fight. Biar nanti bisa jadi Kang Yeri wannabe. Widih. Orang Sunda, ganteng, suaranya bagus, asik. Ganteng, genteng kali. Karena saya selain penyanyi, penjilat juga sih. Oke. Aduh. Nah, terus apa sih awal-awal mulai berkarir itu dari misalkan langsung dari sebagai penyanyi kan waktu masuk ke dunia musik. Awalnya, kan ada juga nih gue cerita ada beberapa narasumber yang pernah gue tanyain waktu itu, dia tuh seorang vokalis, ngetop lagi vokalisnya. Tapi pas gue tanya awal lu tuh emang sebagai penyanyi, lu emang dari kecil pengen nyanyi? Enggak, gue tuh sebenarnya gue pengennya drum gitu. Nah lu gimana? Kalau gue gini Kang Eri, awalnya tuh nggak kepikiran nyari duit di musik. Karena pengennya tuh jadi guru matematika. Ngejalur banget ya. Dari matematika tiba-tiba jadi biduan ya. Kepake buat ngitung duit kan lu. Hitung saweran. Hitung saweran. Bisa. Bener. Orang-orang hitung saweran harus dipegang, saya enggak. Dari kejauhan udah bisa nih. Berapa nih? Ya, secara pengen jadi guru matematika itu ya. Matematika. Iya. Oke, tapi lu dari kecil lu otodidak? Otodidak. Ya, otodidak. Awalnya nggak itu sekolah? masuk ke enggak sekolah. Musik. Awalnya masuk ke entertain itu sebenarnya bukan jadi penyanyi, jadi model dulu. Oh, model. Model. Pantesan ganteng ya? Waduh, so ganteng banget ya jadi model. Gimana sih? Itu rambut bisa putih, kalau gua umur gini kok nggak putih-putih ya? Iya, orang-orang nggak mau ya. Orang-orang nggak mau, ini dibikin-bikin. Iya. Kebalik ini ya. Kebalik aja. Jadi lu nggak ada. Bentar lagi ini nyalonin presiden. Jadi lu nggak ada basic sekolah? Nggak ada. Sekolah nggak ada. Menurut lu seberapa penting sekolah musik sama lu otodidak? Sekolah penting ya, sekolah penting biar kita tahu dasarnya, biar kita tahu dasarnya. Tapi setelah umur segini dan perjalanan 14 tahun, malas kan sekolah lagi kan. Tapi pengen sebenarnya lo belajar lagi. Pengen sebenarnya, makanya datang ke sini buat belajar juga. Belajar apaan sih di sini, nggak ada apa-apa bro, gitu. Oke, terus apa sih namanya? Kalau lu sebagai penyanyi, gitu maksudnya. Pasti biasanya kalau gue pribadi juga gue kan kadang-kadang dulu pasti punya sosok yang gue anggap atau musisi yang pasti gue anggap sebagai panutan gue. Pasti gue pasti akan bereferensi terhadap nih orang nih gitu, idola gue ini. Lu punya siapa nih yang menurut lu menjadi inspirasi lu di sebagai? Ada dua nih. Ada dua. Yang pertama sosoknya di depan gua guys. Lagi-lagi jadi penjilat ya. Enggak sih, ini jujur nih. Jujurli. Ya, karena setiap boleh dicek ya ke Tasik ya. Boleh dicek. Orang-orang Tasik udah pada tahu. Setiap event, setiap wedding pasti bawain lagu Kau. Orang-orang udah pada wah pasti nih kalau dia tampil pasti Kau nih gitu. Itu tuh lagunya orang banyak tahu, cuman banyak tahu sama artisnya nggak tahu loh. Sekarang aslinya ya gue mah jalan-jalan kemana-mana aja gue mah tenang, nggak ada yang kenal gue gitu kan. Gitu iya lagunya. Kok bisa itu ya kan kita udah kegerus sama generasi sekarang sosok. Makanya penting banget kan sebenarnya personal branding untuk image artis tuh penting banget. Kalau itu nggak dijagain, itu muka kita dilupain orang. Dan dulu sosial media nggak kayak sekarang. Ditambah lagi anak-anak angkatan sekarang, angkatan gue kan
gaptek rata-rata. Oh, jadi ada muka Digitalnya. Kang Yeri itu bukan di sosial media, di baliho. Baliho. Zaman billboard kalau kita Billboard. kan zaman kita dulu begitu. Iya. Iklan di koran. Iya bener. Denger mesti ke radio gitu. Betul. Nah itu. Jadi itu baru satu loh. Satu. Misalkannya 2. Yang keduanya Afgan. Wah, Afgan. Iya. Waduh, gua sama Afgan. Jauh banget ya gua sama Afgan ya. Sama lah. Afgan mah keren banget, Bro. Terus Dua-duanya Afgan, keren. kenapa lu suka Afgan? Afgan Inspirasi lu. timbre suaranya suka sih. Iya, iya. Terus lagu-lagunya tuh kalau sekali nyanyi, cewek-cewek tuh kelepek-kelepek, bener nggak? Iya sih. Sosoknya juga bagus dia, imut, Betul. paket lengkap ya. Paket lengkap. Looknya enak, suaranya asik. Gitu. Visualnya Kayak lu kan enak, sebenarnya didengar juga ini enak. udah paket lengkap lu sebenarnya. Oh iya. Saya paket komplit sih, lebih ke TO saya. Itu koncom. Itu kocok. Oh jadi ada 2. Iya. Salah satunya Afgan gitu. Betul. Nah gini biasanya kan penyanyi baru kan suka punya cerita unik nih. Ya. Gue mau nanya lo. Suka punya cerita unik. Jadi sebelum akhirnya rilis karya pertama nih ya. Jadi apa ada pengalaman menarik nggak yang nggak bisa dilupain nih di saat lu nyanyi lagi apa? Ada sesuatu yang lucu nggak atau yang unik atau? Yang lucu banyak sih ya. Yang aduh gua nggak bisa lupa nih, gua pernah ngelakuin ini nih. Iya. Salah ini blunder lah gue gitu atau gimana ya, atau seru gimana. Jadi waktu itu tuh sempet nyanyi di wedding. Nah, terus? Nah, ujung-ujungnya sampai mau dilaporin ke polisi. Dah, kenapa? Iya kan? Lah kenapa? Bingung kan? Bingung, Dari nyanyi di wedding, terus ujung-ujungnya si pengantinnya, keluarga pengantinnya, gua laporin ke polisi gitu loh. Hah, lu nyanyi di kawinan. Di kawinan. Terus kawinan orang nih. Kawinan orang. Nah, orang yang kawinannya keluarganya ngelaporin lu. Iya. Kenapa? Karena apa coba? Kenapa? Karena nggak mau gua berhenti di situ nyanyi. Hah? Pengen terus sampai kita berantem. Tapi nambah dong bayarannya. Ya dia nggak mau. Bayar nambahnya nggak mau. Tenaganya tetap pengen dipakai. Nah, terus gimana itu? Terus gimana? Iya, akhirnya kita cabut. Terus di sana dia nggak terima kan. Nggak terima. Acara katanya masih jalan, tapi WO pulang, MC pulang. Oh, Kita jadi- sendiri. jadi- musik cuma musik doang yang harus lanjut. Dan nggak mau bayar extend. Kok bisa ya kayak gitu ya? Ada kan yang gitu ada kan? Ada ya? Di Tasik ada yang gitu ya? Ada. Semoga Siapa nggak orang? nonton ya. Semoga nggak nonton, nanti dilanjut nih. Pak, somasi aja Pak. Somasi. Gue belum pernah sih ngalamin kayak gitu. Belum pernah ya? Belum pernah. Itu bener Tapi kata lo. wedding random Kalau sih. Kalau nambah ya extend lah, Kan. gitu kan rate-nya gitu Bener. nambah gitu maksudnya. Bukan sok jual mahal, bukan. Iya, enggak kan kita kerja capek ya. suara, capek. Iya bener. Kalau dia enak habis nikahan kan malamnya. Iya. Itu nggak usah bayar. Udah nggak usah bayar. Ini lucu banget nih, gue baru denger. Iya. Ada yang pernah ngalamin kayak dia nggak? Tulis di komentar. Jangan Oke, sampai. terus Ki, udah ini katanya gue denger katanya lu udah mulai bikin, tadi ketemu Virgo katanya ya? Iya. Dari label ya? Dari label. Nah akhirnya lu memutuskan untuk berkarya. Berkarya. Jadi Anggi udah mulai ngeluarin single sekarang? Ngeluarin single. Sekarang total 2. Udah total 2. Total 2. Ada 2 single. 2 single. Judulnya apa judulnya? Yang pertama itu sama persis. Sama persis. Sama persis. Sama apa? Sama terlalu menginginkanmu. Oh gitu. Ya. Yang sama persis rilisnya udah? Rilisnya itu di bulan Juni kalau nggak salah Juni ya. Juni ya? Yang sama persis Juni? Iya. Juni. Terus yang kedua? Yang kedua itu di bulan Juli, Agustus. Oh cuma 2 bulan? Akhir Juli kayaknya. Oh hampir 2 bulan. Hampir 2 udah rilis bulan. lagi judulnya apa tadi? Iya. Yang kedua? Terlalu menginginkanmu. Tolong mengingatkanmu. Itu pengalaman pribadi lo? Enggak? Pengalaman pribadi penciptanya kayaknya ya. Oh siapa? Penciptanya sempat kesini bapak saya. Oh iya Felix. Felix ya? Felix. Sama-sama Virgo ya? Iya. Iya benar, satu Sama-sama label Virgo. tuh. Betul. Padahal mah kita datangnya barengan ya? Iya. Pura-puranya sempat Pura-pura kesini. aja, udah pura-pura aja. Udah. Udah berapa aja? Sekarang dia lagi makan tahu. Di mana? Oke, berarti yang pertama ya, sama persis, yang kedua terlalu menginginkanmu. Itu ceritanya apa tuh? Jadi yang lagi promo tuh yang sebenarnya yang pertama apa yang kedua yang sekarang lagi promo? Yang pertama ya. Yang pertama. Yang pertama. Lah yang keduanya?
Yang keduanya ini sambil running sih. Sambil running. Sambil running. Itu yang judulnya sama persis tuh ceritanya itu unik sih. Dua-duanya itu galau. Unik sih sebenarnya judulnya sama persis itu. Sama persis. Hah? Ya. Itu ceritanya apa tuh? Ceritanya tentang cowok yang disakitin cewek berulang-ulang dan dengan cewek yang berbeda-beda. Ternyata cewek sama aja gitu. Enggak, kitanya bodoh. Kitanya bodoh. Dibodoh-bodohin terus ya. Iya. Udah tahu salah dibodohin mau aja. Iya. Felix kenapa sih bikin image gua bodoh? Itu mah namanya blow on ya. Bodoh-bodohin terus. Bodohin terus. Oh gitu, yang itu lagu yang pertama. Lagu kedua, yang pertama. Yang kedua ceritanya apa? Lagu yang kedua bertepuk sebelah tangan tuh. Susah dong. Iya. Ada bunyinya. Iya, ada lagunya. Bertepuk sebelah tangan. Itu lagunya tentang apa, bro? Itu tentang cowok yang mencintai cewek tapi ceweknya kayak yang nggak bales tuh. Oh, nggak balas. Oh, iya bertepuk sebelah tangan ya. Itu. Jadi nggak ada respon. Nggak ada respon. Oh gitu. Itu yang nyiptain Felix sebenarnya. Felix juga. Jagoan ya dia. Jagonya lagu galau dia. Iya beneran. Iya. Yang gue tahu juga Felix juga banyak nyiptain lagu buat orang sih sebenarnya. Iya. Lagu buat dia baru beberapa. Banyaknya buat orang. Nah, gue pengen tahu waktu lu dari Tasik kan, maksudnya akhirnya ketemu Virgo. Iya. Nah, begitu lu dikontrak atau misalnya mulai kerja sama Virgo, itu lagu-lagu itu udah disiapin. Yang milih siapa itu mereka lagu itu? Yang milih Virgo. Virgo. Iya. Terus, nah prosesnya sampai akhirnya lu pakai dan lu denger dulu atau, oh gue nggak suka lagunya kan ada yang kayak gitu tuh. Iya. Tapi lu suka? Anehnya suka. Oh suka. Ini nggak tahu pakai magic apa nih Felix. Suka nih. Dengerin langsung nempel. Udah pelet di pelet. Oke, terus setelah lu memilih dua lagu itu dari lagu Felix, terus akhirnya kan proses pembuatan akhirnya sampai teknis recordingnya itu butuh berapa lama waktunya waktu? Ini termasuk Sangkuriang ya, karena karena kita juga bolak-balik Tasik Jakarta nih Kang Heri. Jadi ketika kita di Jakarta digas, digas proses recording, video klip itu digas dari beberapa hari itu. Gitu. Jadi bolak-balik Jakarta, Tasik, Jakarta, Tasik. Iya. Iya. Lu nggak niat ada pindah Jakarta? Sempat ada pembahasan, cuma yang di Tasik banyak yang tidak mau ditinggalkan. Berat nih. Pasti aww-nya. Kalau aww banyak itu awalnya banyak, kata banyak tuh berarti kan banyak aww-nya banyak. Aww-nya banyak. Iya. Aww itu cewek guys. Setelah datang ke Jakarta ternyata lebih cantik cewek Jakarta ke Bandung. Lebih cantik cewek Bandung ternyata. Niat pindah Bandung nggak? Niat pindah ke Bandung? Ada sih kalau Bandung ada. Oh ada juga. Gawat nih bahaya. Wah ini baru di weddingan aja udah segawat ini, gimana udah meledak nanti albumnya? Iya. Kalau wedding kan yang datang gitu ya pakai kebaya gitu-gitu doang. Oh jadi prosesnya itu cepet ya? Bolak-balik. Prosesnya cepet. Terus dari beberapa hari itu. Itu langsung 2 lagu waktu itu produksinya? Atau 2 lagu. Cuma satu lagu? 2 lagu. Oh 2 lagu langsung. Pertama langsung 2 lagu. Langsung mixing, mastering, akhirnya rilis gitu di bulan apa tadi? Juli ya? Juni ya? Oh. Nah kalau ada offer nih, kalau ada offer bayar lagi nggak ke Felix nih kalau misalkan bawain lagunya gitu? Kalau off air ya? Enggak, ini gue sengaja aja main nanya. Iya. Langsung ditodong. Lu ngerti kan? Ngerti. Enggak, karena dia kan weddingan ya. Weddingan identik bukan lagu original soalnya. Betul. Bener gak sih? Bener. Ada yang lu bayar nggak maksudnya? Apa ini sindiran karena kita sering nyanyiin lagu kau? Kayaknya itu ya. Enggak, gue tuh mau ngomong tapi nggak enak jadi. Iya. Aduh, salah nih. Enggak. Ini menurut lu aja. Karena gue ngebahas ini lagi rame banget nih. Kasus kafe lah, terus kasus penyanyi disomasi lah, sampai ada yang mau ada yang disita rumah sama tanahnya segala macam gitu kan. Menurut lo kalau ada offer ini harus bayar lagi nggak? Gimana? Ada 2 pendapat nih. Gimana? Sebagai penyanyi wedding dan sebagai penyanyi di industri ya. Okay. Kalau sebagai penyanyi wedding janganlah. Janganlah. Terus. Ini banyak yang worry nih klien kita nih. Banyak yang takut nih. Tapi kalau sebagai penyanyi di industri musik lumayan juga ya, ada pemasukan ya.
Gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalkan lu yang nyanyiin lagu orang lu nggak mau bayar. Nggak mau bayar. Tapi kalau ada orang ternyata lagu lu naik nih dinyanyiin. Bayar dong. Jangan lu curangnya deh. Tapi pendapat lu nih sekarang dengan penyanyi-penyanyi besar nih sekarang pencipta lagu besar membebaskan lagunya menurut lu membebas udah gratisin deh gitu menurut lu gimana? Kan banyak nih statement artis gede nih sekarang. Betul. Banyak yang statement nyanyiin lagu gua aja gratis gitu kan. Iya kan banyak banget. Iya. Tapi salah juga sih ya. Salah juga sih menurut gua. Menurut lu salahnya di mana? Salahnya itu ya kalau gratis dapat dari mana? Iya tapi kan lagunya kan mereka dapat dari kan lagu mereka dikelola kan? Dikelola. Sama publishing contohnya kayak gitu-gitu kan mereka dapat duit juga kan. Oh iya sih ya. Iya sih. Jadi cukup cari duit dari sana ya. Kalau lagu lu Felix yang dapat duitnya. Iya. Gitu. Gimana kalau mulai sekarang kita cari AI? Gawat nanti ngobrol di belakang. Di belakang ya. Jadi gitulah ya. Pada intinya untuk lagu sih ibaratnya kayak ada prinsip lu ya. Kalau lagu gua naik misalkan nanti ya orang harus bayar gitu. Oh gitu kekeh dia. Ya udah itu kan prinsip lu ya. Lumayan. Nggak ada yang salah nggak ada yang benar sih di sini kita ngomongin. Gas close. Ntar tambah panjang ngomongnya. Bener. Apalagi nih lagi ribut nih Rame. Lagi ribut banget sekarang. Nah terus menurut lu di luar masalah lagu nih menurut lu lu sebagai penyanyi lu perdana ini? Perdana sebagai penyanyi solo untuk yang masuk industri? Iya. Oh itu baru sekarang ya? Iya. Nah menurut lu tantangan terbesar lu nih ya sebagai seorang penyanyi nih ya ketika baru merilis lagu pertamanya tantangan terberat lu sekarang tuh apa? Kan ini baru pertama kali nih. Iya. Tantangannya promonya sih ya. Promonya. Ternyata nggak gampang nih untuk kita yang merintis. Beda lagi sama orang yang tiba-tiba naik ya. Tiba-tiba naik yang seinstan itu. Ternyata kita banyak step yang harus dilewatin nih. Iya, karena kita harus ngelewatin promo segala macam. Cuma kalau yang instan juga kan, tapi ada anggapan orang nih sebenarnya kan. Apa tuh? Orang yang ngalamin proses, karena kan otomatis kayak kita ini kan orang yang kita promo tuh berproses ya. Kita proses promonya kita ikutin, bla bla bla. Ada yang tahu-tahu tiba-tiba juara ajang langsung tapi katanya plus minus juga, bener nggak sih? Kata menurut lu bener nggak sih? Tapi yang naik cepat juga turunnya nggak cepet biasanya? Iya. Bener nggak sih? Bener sih. Serius? Bener. Yang naik cepat turunnya cepat, bener. Bahkan kadang-kadang yang ngalamin proses itu lebih long term ya? Iya bener. Dan gimana kitanya sih bisa maintenance-nya apa enggak? Iya bener. Jadi lu memilih, tapi berarti lu nggak boleh capek dong sebenarnya. Nggak boleh ngerasa capek di saat kondisi promo kayak gini. Iya, karena ini tuh belum seberapa dengan perjuangan di Tasikmalaya, Kang Yeri. Emang sejauh apa perjuangan di Tasikmalaya? Di Tasikmalaya kan kota kecil ya, kota kecil yang memang di sana tuh jarang kalau kita cari penyanyi ya yang suaranya bagus. Susah tuh cari artis. Gimana di Tasik? Di Tasik. Nah, bikin image kita seorang entertain tuh di sana susah. Sampai sekarang bisa satu hari 4 event. Karena beda sama Bandung, beda sama Jakarta. Di sana bisa cuma 15 menit tuh perjalanan dari dari venue A ke venue B gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau sekarang lari dari radio 1, radio 2, podcast 1, podcast 2 itu justru lebih ringan. Iya. Berarti gas dong ya. Gas lah. Promonya gas nih. Teman-teman katanya janji mau gas katanya. Gas satu hari 8 radio. Oke. Tipes. Oke. Terus kalau di panggung menurut lo nih enakan solo atau pas di wedding? Enakan solo. Oke. Tapi kan maksudnya kalau wedding kan langsung udah jalan nih secara revenue. Sekarang revenue udah ada di wedding kan. Terus sekarang di Solo kan sekarang masih ada tahap promo itu. Gak ada masalah? Gak ada masalah sih. Karena kalau di Solo itu yang dinaikin kan personal branding ya. Personal branding dan itu tuh akan melekat sampai kapanpun sepertinya. Kayak Kang Yeri nih, legend. Legend udah mati. Bukan maksudnya namanya tuh di orang-orang kenal gitu. Kan biasanya kan disebut legend mah udah mati ya. Orang udah mati. Enggak loh. Oke, terus. Ini jadi
Gua mau nanya sisi lain lu sebenarnya, jadi Yeah. pengen tahu juga karena Anggi itu ya kita kayak udah kenal gitu kan, Yeah. ketemu kok kenal. Padahal kita belum ketemu Iya ya? benar. Belum ya? Belum. Karena orang Sunda kayaknya Senang ya. Humble kalau orang Sunda. Connect langsung. Nah, kalau lagi nyanyi nih, gua pengen nanya sesuatu yang rada nyimpang dikit. Kalau lagi nggak nyanyi nih ya, biasanya Anggi suka ngapain nih? Refreshing kah? Apakah? Gue pengen nanya persisi personal lu aja nih. Iya. Kalau nggak nyanyi, kalau nggak tidur main. Terus? Ya itu yang Iya, dicari. Pokoknya hiburan. Anak muda banget ya kerjaannya. Kalau nggak tidur main. main. Karena kalau dari 1 minggu itu libur paling sehari 2 hari Kang Yeri. Oh gitu. Iya. Ya, padet berarti wedding lu ya. Oh, duitnya udah banyak lo berarti lo. Semoga ya. Enggak ngaku. Nggak sebanyak Kang Yeri. Enggak juga. Gue gak punya duit, gue mau beneran. Iya 1 bulan tuh wedding doang ya. Wedding doang tuh bisa sampai 35-an lah. Wedding. Lu nyanyi kan sekarang ya? Apa tuh? Sekarang lu solo kan ya? Solo. Gue gantiin lu deh. Di Tasik 35 kali kan main ya? Iya, 35 1 kali. bulan. Sekali Tapi nggak berapa? bisa Sekali sama berapa? kita Sekali berapa? Apa tuh? Sekali berapa? Aduh, ini bongkar nih. Dibongkar nih. Takutnya jadi red buat label, takutnya. Terus ada hobi lain tuh? Enggak. Hobi lain? Musik. Dulunya softball. Lain musik ya, semakin musik. Dulunya softball. Oh, sempat serius tapi softball. Sempet atlet softball dulu, tapi di lapangan kan hitam tuh dulu hitam. Tuh nggak masuk putih gini. Balik lagi ke setelan pabrik. Oh, setelah pabrik sempat softball berapa lama? Sempat softball. Di tim serius. Iya, waktu Serius itu banget. pernah tanding juga di Bandung. Oh gitu? Iya. Atlet softball ternyata. Softball. Aduh, Iya. mukul-mukul gitu ya. Sekarang sop buah. Tapi pernah ini nggak, maksudnya Apa tuh? lu kepikiran begitu softball, gue sih di softball aja deh gitu. Enggak sih, kalau softball lebih ke karena teman-teman banyak di sana. Oh, ke bawah-bawah. Ke bawah. Pelin-pelan ya Ke orangnya. bawah harus. Ke bawah. Pelin-pelan ya. Pelin-pelan ya orangnya. Jadi gue harus aja. Jadi itu mah lebih senang-senangan aja. Ya? Senang-senangan. Iya. Terus kelihatannya tuh dari kostumnya keren gitu kan. Iya sih, softball keren banget Softball keren, kayak baseball kan. ya. Iya. Sama aja. Lah gue kan manggung pakai baju softball dulu. Softball kan? Iya, baseball. Iya. Yang fubu-fubu Keren itu. kan? 05 kayak angkot ini. Angkot itu mah. Cibaduyut. Iya. 05. Oke. Aduh, ini tuh banyak. Jadi kesimpulannya lu main softball. Yang kedua tadi apa tadi yang pertama? Gua lupa tadi nanya apa. Yang pertama tidur. Tidur. Iya, tidur sama main. Tidur. Tidur sama main. Ini mah. Nah, jadi gini. Ya. Agak serius nih. Wah. Jangan baca lu. Wah. Deg-degan nih, agak serius. Kita kan industri lagi berubah banget nih sekarang ya. Betul. Industri musik berubah banget nih Gi. Dari angkatan gua dulu sampai gua ngerasain sampai zaman yang sekarang juga itu transisinya gila-gilaan. Oh iya. Berubah banget, apalagi dengan media sosial dan platform digital nih. Menurut Anggi, seberapa besar sebenarnya buat karir penyanyi ya? Yang kayak ini apa? Kayak Anggi, terus kayak penyanyi baru yang sekarang lagi banyak. Itu seberapa besar pengaruhnya nih di industri sekarang dengan serba digital dan lain-lain? Itu lebih mudah atau justru lebih menantang buat lo? Sebenarnya lebih mudah ya. Lebih mudah. Karena dengan adanya sosial media dan platform digital, kita tuh lebih mudah menjangkau apa ya yang ada di luar jangkauan kita. Iya benar ya. Ya, tapi menantang juga karena banyak saingannya nih. Iya, pemainnya Iya. jadi tambah banyak ya. Jadi tambah banyak. Iya benar, platformnya bisa masing-masing. Iya benar. Jatuhnya jadi hoki-hokian ya. Bener. Tapi lu konten? Enggak sih. Enggak. Aduh. Belum. Tapi Lebih lu tepatnya Pak, belum. Tapi lu ngerti maksudnya saat ini konten tuh penting. Iya, sekarang tuh zamannya konten. Iya. Yang Kenapa penting nggak konten dan yang penting konsisten ya. Iya, konsisten. Iya. Lu kenapa nggak konten dan konsisten gitu? Sementara lu kan kalau di TikTok ini banyak yang suka yang kayak gini-gini bentukannya ya. Bukan. Iya. Waktu itu sempet live mandi lumpur. Enggak. Kayak nenek-nenek bawa gayung Bawa itu. gayung. Ya, terus mandi lumpur. Tiap ada yang sawer, gitu.
Itu blow on menurut gue. Oh gitu. Enggak, tapi lu mau nyoba nggak? Maksudnya ke depannya mau nyoba lagi? Mau coba sih. Mau coba lagi. Start from here. Oke, siap. Berarti emang harus mulai combine dengan teknologi. Betul. Sekarang segi salah satu optimasi di promo kayaknya itu deh kayaknya. Itu, iya betul. Konten sebenarnya. Konten. Sekarang. Jadi emang kuatin gitu. Iya. Main digital aja promonya. Iya. Kang Yeri aja konsisten ya kan? Iya. Nggak ada yang nonton, peduli amat. Wah. Iya. Harus gitu sih Kang Yeri, harus gitu. Oke, nah balik lagi nih ke karyanya Anggi ya. Karya Anggi, nanti kita udah kebanyakan ngomongin yang lain-lain. Gue pengen concern nanyain masalah singlenya. Nah tadi udah di bulan Juli udah rilis single 1. Di bulan Juni. Terus Juni ya, terus udah yang dari single keduanya sendiri. Ini ada rencana next singlenya nggak? Sudah disiapkan label, cuma sekarang kita lebih fokus ke single ini aja. Single ini dulu. Iya. Kapan rencananya? Apa tuh? Setelah single ini udah ada gambaran nggak kira-kira? Belum ada bocoran nih ya. Belum ada bocoran. Iya. Oh gitu. Nah terus udah ada di platform digital semuanya? Sudah. Semua. Ada di Spotify, Apple Music ada. Sudah ada. Ya, Di ya. YouTube ada dong. YouTube itu suara apa itu? Suara apa tuh? Itu intro musik single saya. Oh iya. Oke. Terus harapan besar lu optimis dong untuk single-single yang pertama dan kedua kemarin. Iya. Nah, berarti ada harapan terbesar lu dong untuk single. Gue pengen nanya nih, harapan terbesar lu untuk single-single lu ini dan terus yang kedua pertanyaannya, harapan terbesar lu untuk industri musik, untuk karir lu di industri. Untuk single-single ya harapannya banyak dicintai masyarakat Indonesia ya. Karena kita yakin single ini itu yang disukai orang-orang zaman now nih. Iya. Zaman sekarang sukanya musik-musik kayak gini nih. Iya benar. Betul. Dan apa lagi ya? Buat karir lu punya harapan besar nggak? Betul. Buat karir goalsnya itu ingin dikenal banyak orang. Dan nantinya pengennya sebagai orang yang passive income ya. Nah, iya. Maksudnya gimana? Gua passive income itu kita nggak usah turun kerja, duit ngalir. Oh gitu. Salah satunya dengan karya nih. Oh gitu. Ini. Tapi masuknya ke sana ya? Nih. Enggak. Maksudnya gini. Apa tuh? Kan passive income itu, apa sih gue beli passive income? Passive income itu untuk artis kan akan jalan di saat si artisnya punya movement. Betul. Berarti kan nggak pasif dong kita. Karena ini goals ya. Karena ini goals berarti harus ada beberapa yang dicapai nextnya. Jadi emang ada effort dulu nih sementara ini sampai akhirnya kita diem dan terima duit gitu. Itu banget. Gitu. Ya. Gue suka nih orang-orang kayak gini nih. Pemikiran owner gitu. Asik. Jatuhnya jadi pengen jadi Pak Benny. Pemikiran ini orang-orang yang punya usaha. Iya. Bos-bos. Iya. Betul. Masa tua pasif income lah. Itu banget. Masa tua pasif income. Oke. Gue pengen masih ke single lo juga. Ada nilai jual apa nih sebenarnya yang gue pengen tanyain sebenarnya. Lu optimis dengan lagu lu yang single kemarin. Nah, ada yang menurut lu bisa dijual nggak sih dari lagu ini? Bisa dijelasin nih nggak? Kenapa orang tuh harus dengerin lagu lu? Oke. Untuk 2 single kemarin. 2 single kemarin ya. Sama Persis dulu nih. Sama Persis. Kenapa kalian harus dengerin Sama Persis? Karena buat kalian yang lagi galau, Sama Persis ini ngajarin kalian buat galau tapi caranya asik. Masih semangat banget tuh jawabnya. Asik. Semangat banget jawabnya. Banget. Ini jatuhnya ulang lagi. Kenapa kalian harus dengerin lagu Sama Persis? Karena Sama Persis ini ngajarin kalian yang lagi galau dengan cara yang asik. Ya kan? Isinya liriknya galau. Tapi pembawaannya asik, sama persis gitu. Jadi bikin orang, lu harus dengerin karena di saat lu yang lagi galau dengerin lagu ini, ya galau lu nggak akan, nggak lebay gitu. Nggak lebay. Gitu. Oke. Ini gue yakin Kang Yeri juga kalau lagi galau nggak nyalain shower, enggak sih, nggak duduk di bawah toilet nggak kan? Ya? Naik ke genteng dong. Ngapain? Enggak, ngelamun. Nah, terus untuk lagu yang kedua? Lagu yang kedua Terlalu Menginginkanmu. Ini ngajarin kalian buat ya udah mau sampai kapan ngejar-ngejar cewek kalau dia nggak ngasih responnya balik kan.
mau apa ya udah berhenti aja. Berhenti aja gitu. Jadi maksudnya dengan tema itu lu wajib dengerin lagu gue gitu. Wajib banget. Wajib banget. Wajib guys. Kang Yeri udah dengerin? Udah. Oh udah lah. Udah dengerin dua-duanya. Kenapa udahnya kayak yang ragu? Kenapa? Udah. Gue cuman mikir waktu kapan ya gue dengerin. Bercanda. Nah berarti kan lagu-lagunya udah ada di platform sosial, di platform digital. Dan semuanya di YouTube juga udah ada segala macam. Nah teman-teman nih yang mau ngepoin, mau denger lagu-lagunya dan aktivitas harian sehari-harinya, daily activity-nya Anggi itu mesti kemana Gi sekarang? Di sosial media ada di Instagram Rifansyah_Anggi. Rifansyah nanti ada di sini ya. Ada ya di sini ya. Nggak tahu, jangan lupa editor tulisin ya. Kita kayak orang bego gini-gini ya. Yang mau kasih tanda kasihnya ada nomor rekening saya nanti ada ya di sini ya. Ada. Oke. Nah berarti tadi apa? Instagram dulu Instagram Rifansyah_Anggi. Anggi. Ya. Rifansyah_Anggi Instagram, TikTok juga sama. Sama YouTube. Di YouTube kita mainnya cuma di Virgo doang. Oh Virgo doang. Records. Facebook nggak ada? Facebook udah lama nggak dibuka. Udah nggak ada. Apalagi? Itu mah Friendster. Udah nggak ada. Masih ada, udah nggak ada. Pet ya. Ya mainnya di pet. Iya. Awal-awal kita gitu. Iya. Kayak pinter banget bisa main pet. Bener ya. Nah, pokoknya kita terakhir nih. Terakhir nih ya. Kita udah ngobrol panjang lebar dan lain-lain. Udah ketawa-tawa segala macam. Pokoknya thank you banget udah mari kita bahas nih. Iya. Gitu. Senang saya banget kita yang juga. Thank you. Pokoknya thank you banget. Sebelum kita tutup nih, terakhir gue pengen mungkin ada pesan-pesan dari Anggi untuk teman-teman pendengar, khususnya buat yang lagi pengen ngejar mimpi kayak, aduh gue pengen kayak Anggi nih sekarang udah ada di industri segala macam, yang lagi pengen ngejar mimpinya. Ada pesan-pesan gak buat teman-teman? Buat teman-teman nih ya yang pengen ngejar mimpinya, pokoknya 3 kata sih, mulai aja dulu. Karena itu mah kayak podcastnya band gue. Oh iya? Iya, podcast band gue judulnya mulai aja dulu. Nyambung ya lu nonton aja di YouTube, cari pasti ada band gue juga itu. Iya. Masuk di pipe nih. Mulai ada jadi T6 nih. Itu kok gue gak asing ya mulai aja dulu. Mulai itu nama podcast band gue itu. Oh iya. Ada podcastnya juga T5. Cuman ya gitu, belang-belang. Kadang upload, kadang enggak. Iya, orang Sunda bilang belang betong. Belang betong. Oke. Ya, apalagi kira-kira pesannya mulai aja dulu karena setelah mulai kita tahu cara untuk melangkah. Oke. Iya. Terus ada lagi? Ada lagi. Buat kalian yang punya karya nih, jangan disimpan, nggak akan beranak. Iya benar-benar. Nyampah jadinya. Iya, harus dioptimasi. Betul. Gimana? Harus diekspos. Karena karya menurut Anggi ini kan aset banget. Jadi masih jagain gitu. Makanya ini setelah bergaul dengan Felix kayaknya mau belajar bikin lagu. Nah, bener. Iya. Biar nanti income-nya sendiri. Ya, itu pinter dia. Udah mulai pinter dia. Udah nggak apa-apa. Oke, pokoknya aduh, tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Iya, ini seru banget, tadi ngobrolnya udah panjang lebar, seru sama orang Tasik, orang Sunda gitu. Nanti gue main ke Tasik Gi. Harus ngobrol. Katanya baksonya enak banget di Tasik. Baksonya enak-enak di sana. Apalagi yang enak-enak di sana? Tasik secara Tasik gitu ya. Tasik. Nah, bini gue juga orang Tasik. Oh iya kan? Asli. Enak. Gimana sih? Apa sih? Gue harus ke Tasik nih. Oke, pokoknya teman-teman, kita udah panjang lebar nih, nggak selesai kalau kita ngomongin panjang. Oke, tadi udah obrolannya udah seru-seru banget sama Anggi Rifansyah ya. Gua nggak belibet kan, salah kan? Bisa sekarang. Bener kan, bisa kan? Rifansyah. Anggi Rifansyah, penyanyi baru yang pastinya punya potensi besar di dunia industri musik Indonesia. Semoga. Jadi jangan lupa dengerin albumnya, datengin semua ke platform digital kesayangan kalian, dengerin
Pokoknya share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain juga lagu-lagunya Anggi ini, dan terus dukung musisi lokal Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya di ini acaranya apa sih? Mari kita bahas. Mari kita bahas. Pokoknya ketemu lagi nanti dengan bintang tamu dan narasumber yang pasti akan lebih menarik lagi. Yes. Pokoknya thank you semuanya. Mari kita bahas. Thank you Ki. Thank you Kang Yeri.